Shalom teman-teman, ketemu lagi dengan kami dari HW Project. Nah, untuk saat ini, untuk tema kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang luar biasa ini. Boleh memperkenalkan diri mas yang ganteng-ganteng ini? Oke, perkenalkan Kak. Nah, Boleh kak ya? Pak ya. Kak aja, Kak masih aja ya. muda. Oke. Nama saya Gideon Nehemia Napitupulu, Hmm, asal dari Medan. aslinya dari Medan Uh, uh, saudara-saudara. jadi pengerja di tempat ini. Jadi pekerja. Ada lagi? Nama aku David Lumenta. Kurang lebih aku sama kayak Gideon, pengerja juga di sini. Aku dari Jakarta. Dari Jakarta. Wih, keren-keren semua. Masih muda saudara-saudara. Masih muda teman-teman. Nah, kebetulan mereka pengerja, kita punya tema yang menarik ini. Nah, jadi pengerja itu kan nanti ujungnya ada yang menjadi pendeta, ada yang menjadi gembala. Nah, apakah jadi pendeta atau gembala itu sebagai seorang panggilan atau pewaris? Jadi karena kan mungkin ada teman-teman di luar sana yang ingin, aku punya panggilan untuk menjadi gembala atau menjadi pendeta nggak ya? Ya kan? Apakah aku harus menjadi seorang pewaris dulu? Jadi misalkan orang tuaku seorang gembala atau seorang pendeta sehingga aku terpanggil untuk menjadi hal yang sama atau gimana? Menurut dua kakak-kakak yang masih muda ini? Untuk jadi pendeta atau jadi gembala itu harus jadi panggilan atau harus jadi warisan? Dari pewaris. Dan pewaris. Nah. Oke. Kalau dari saya sendiri sih harus ada panggilan. Harus ada panggilan harus ya. ada panggilan. Kalau dari Mas David gimana Mas? Ya harus sih. Harus ada panggilan juga. Ada panggilan ya. Nah panggilannya itu seperti apa? Apakah karena jujur itu kan misalkan ada yang orang tuanya seorang pendeta atau gembala, terkadang anaknya juga harus nih. Kalau enggak ada yang nerusin nih. Iya betul. Atau ada juga yang orang di luar itu terpanggil untuk memberitakan firman, menjadi seorang pendeta. Itu gimana tuh? Oke, nah sebenarnya kalau saya coba lihat ya, ini udah jadi sebuah hal yang umum ya dibicarakan gitu. Kalau misalnya anak hamba Tuhan kemudian dia menjadi hamba Tuhan dipertanyakan apakah ini panggilan atau karena warisan. Nah, karena warisan. Nah ini jadi sebuah polemik yang harus diluruskan gitu ya. Nah sebenarnya kalau saya pribadi memandang mau dia anak hamba Tuhan ataupun dia tidak anak hamba Tuhan, ketika dia mengambil sebuah keputusan untuk melayani harus didasarkan karena sebuah panggilan. Nah cuman yang jadi pertanyaannya kira-kira bentuk panggilannya seperti apa? Nah bentuk panggilannya seperti apa? Juga dulu saya mempertanyakan bentuk panggilannya itu harus yang seperti apa gitu. Karena ada orang katanya kalau misalnya saya sakit, kalau misalnya saya disembuhkan, saya bernazar jadi pendeta gitu. Atau ada yang bilang begini, saya mendapatkan sebuah mimpi ketika saya berkhotbah di depan banyak orang gitu kan. Wah keren-keren nih semua panggilannya gitu. Nah kemudian kalau misalnya nggak punya yang pengalaman seperti itu, apa itu nggak panggilan juga ya gitu. Nah itu apa nggak panggilan gitu. Nah kemudian setelah saya coba renung-renungkan ternyata panggilan itu hanya dengan gerakan hati juga itu sebenarnya panggilan gitu. Dan kita mau mengikuti apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, itu juga sebuah panggilan yang Tuhan taruh di dalam diri kita gitu. Nggak harus dengan teguran yang keras dulu gitu. Bahkan saya rasa ketika kita mau menerima apa yang Tuhan taruh, itu juga sebuah panggilan bagi kita gitu. Kalau ya aku setuju sama Gideon karena seorang bilang kalau sebuah panggilan itu harus sekolah Alkitab gitu kan. Wah, tapi enggak, kalau panggilan pelayanan dari Tuhan itu bahkan jemaat pun kita semua terpanggil gitu buat ambil bagian dalam pelayanan itu. Tapi kan ya gini tadi, untuk menjadi seorang pendeta kan harus sekolah lah ya, ada sekolah kebetulan dari SAB ya? Iya dari SAB Batu. Nah, ada nggak yang mau bisa dibagikan buat teman-teman misalkan besok mau, aku juga kayaknya terpanggil untuk menjadi seorang pendeta. Kalau nggak gini, clarify dulu ya teman-teman ya. Saya punya teman ya di SAB juga, kebetulan di SAB.
Cuma dia akhirnya memilih untuk tidak menjadi seorang pendeta. Dia memilih menjadi, aku kebetulan kan dia dari Tulungagung, dia ngomong, "Mas, kalau aku besok lulus dari kelas 2 terus jadi pendeta aku nggak mau." Heeh. Dia akhirnya memilih hanya menjadi seorang guru sekolah minggu. Jadi Oke. sebatas guru sekolah minggu. Nah, apakah dari sekolah Alkitab tuh akhirnya itu di kasarannya harus menjadi seorang pendeta atau enggak sih? Atau bisa seperti tadi temanku itu tadi, dia akhirnya hanya memilih jadi seorang guru sekolah minggu, atau ada yang keluar dari SAB akhirnya dia tidak meneruskan ke jalurnya, akhirnya dia lari ke sekuler. Ada nggak sih seperti itu? Mana? David. Boleh? Boleh saya dari siapa dulu? Sama aja kok. Kalau yang kita ajari kan kita di sekolah kan, kita Ya. sama Kak Gideon. Kita yang datang ke sekolah Alkitab itu mau terpanggil kan, kita semua dipanggil. Kalau di sekolah Alkitab tuh ada tulisannya, mau masuk sekolah nggak langsung sih, kayak Sebuah sambutan lah gitu ya. sebuah sambutan. Nah, dan ini legendaris, udah Kata-kata keramat lah ya. keramat. Terus dipanggil untuk melayani. Nah, mungkin kita dipanggilkan untuk masuk ke sekolah itu, tapi kedepannya gitu nanti di pelayanan, yaitu bagaimana hubungan kita sama Tuhan nantinya. Jadi ya yang tadi Pak Lukas bilang, banyak sih kasus-kasus kayak gitu. Mungkin itu dilihat dari hubungannya dia sama Tuhan lagi gitu. Karena kalau misalnya dia punya hubungan, dia bisa merespon panggilan itu, terus dia punya hubungan yang baik sama Tuhan juga, bertahan, pasti bertahan. Segala kesulitannya inilah buat jadi hamba Tuhan kan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Karena Kak Gideon punya pengalaman. Ya, ada share pengalaman boleh kok. Tapi kalau saya sih Kak ya, Rasul Paulus kan ada katakan begini ya, jawatan dalam pelayanan ya. Jawatan dalam pelayanan itu kan ada rasul, ada nabi, ada penginjil, pengajar, ada guru, ada gembala. Nah, itu kan di zaman saat ini mungkin kalau kita lihat dalam artian yang lebih fleksibel, sebenarnya ketika kasusnya kan tadi dia masuk sekolah Alkitab kelas 1, kemudian kelas 2, setelah itu dia lulus, kemudian dia memutuskan saya hanya guru sekolah minggu. Nah, mungkin di samping dari guru sekolah minggu mungkin dia bekerja ya. Kayaknya enggak sih, kayaknya enggak dia. Dia nggak kerja, artinya hanya benar-benar jadi guru sekolah minggu. Full timer jadi guru sekolah minggu. Nah, sebenarnya dia tetap di dalam pelayanan. Selama dia tetap di dalam pelayanan sebenarnya nggak jadi masalah sih, karena nggak ada sebuah ketetapan bahwasanya kelar dari sekolah Alkitab Batu harus jadi gembala gitu atau harus jadi pendeta. Cuman dari persentase sih memang kebanyakan setelah lulus dari sekolah itu jadi pendeta, yang pasti melayani lah, entah itu jadi penginjil atau jadi pendeta di dalam sebuah penggembalaan gitu. Nah, yang terjadi juga bahwasanya setelah dia sekolah Alkitab ada yang pergi misalnya melanjutkan pekerjaan. Nah, kemudian kan banyak yang bilang begini, dia nggak bertahan di panggilannya gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ketika dia tetap melayani di tempat kerjanya misal atau di gereja sama-sama melayani, itu namanya sama-sama melayani gitu. Bahkan kalau saat ini kita hanya tetapkan pelayanan kita itu hanya di gereja, itu malah kita memperkecil skup daripada pelayanan itu sendiri. Karena kalau misalnya dia melayani di tempat kerjanya, dia membagikan firman dan orang-orang juga bisa dijangkau melalui hal itu enggak jadi masalah gitu. Enggak harus kita dilabelin dengan, saya gembala sidang jemaat A, yang sidang jemaatnya itu sekian ribu gitu, baru kita anggap itu melayani dalam tanda kutip dia dipanggil gitu. Nah, tapi ketika dia memberitakan firman Tuhan di tempat kerjanya atau bahkan juga kalau saya katakan ini sih dari guru saya ya.
melayani itu nggak cuma di gereja, tapi ada 3 skup aspek lah gitu. Melayani di gereja betul, kemudian melayani di masyarakat melalui tempat kerja, sama melayani dari skup kepemerintahan gitu. Nah kita ditempatkan di kepemerintahan, kemudian kita ambil bagian kita, karena ketika kita di sekolah kita kan kita udah diperlengkapi nih, apa yang udah kita punya, kemudian kita bisa bagikan dari kita mungkin dari kepemerintahan, karena kita ambil bagian sebagai kepemimpinan, misal entah apalah gitu, entah dari kepala desa atau segala macam gitu. Kemudian dari tempat kerja juga bisa kita bagikan. Nah, dari sini kita bisa berikan pandangan bahwasanya ketika ada orang-orang yang baru selesai dari sekolah Alkitab, kemudian dia tidak menjadi pendeta atau tidak menjadi seorang gembala, jangan kita ngejudge gitu. Oh, dia udah nggak bertahan nih. Oh, dia udah nggak bener nih gitu. Tapi kalau misalnya dia pun di sana, itu cara Tuhan juga itu untuk menempatkan dia di sana, sehingga orang-orang yang dia di sekitarnya bisa terberkati. Karena apa? Dia sudah diperlengkapi. Tujuan dari sekolah kitab itu sebenarnya kita menggali firman dan kita diperlengkapi. Ya, berarti yang keluar dari SAB, yang keluar dari sekolah Alkitab menjadi bekerja di sekuler, tetap menjadi seorang pelayan ya. Iya betul. Karena melayani tidak harus di gereja. Nah, boleh tanya nggak nih, motivasinya menjadi di sekolah Alkitab gimana? Apa motivasi dari Kak David, Kak Gideon untuk ambil sekolah Alkitab? Karena ada orang yang aku pengen sekolah Alkitab karena misalkan di tempat lain nggak diterima. Gitu. Apalagi masih muda nih ya, masih muda kan. Iya. Biasanya berpikirnya masih muda, aku besok mau ambil manajemen aja biar cari kerja gampang, atau ambil hukum. Iya. Terutama dari Sumatera Utara nih ya. Biasanya jadinya pengacara nih. Biasanya larinya jadi pengacara, jadi hakim. Kenapa kok motivasinya aku mau sekolah Alkitab, aku mau menjadi pelayan Tuhan, aku mau besok menjadi gembala atau menjadi pendeta? Apa sih motivasinya? Boleh tahu nggak? Boleh berbagi nggak sama teman-teman? Siapa tahu teman-teman ada yang mau, atau dari nanti siapa tahu dari tim di belakang kamera ada yang mau menjadi pendeta juga. Oh, haleluya. Kak Gideon dulu. Boleh dari saya dulu ya. Mungkin tanda kutip juga ini ya. Kadang orang memandang seperti ini. Kalau misalnya mau jadi pendeta, bilangnya karena nggak masuk univ atau nggak keterima kerja, ujung-ujungnya pelarian. Nah, apalagi masih muda loh ya, cakep-cakep lagi kan. Pelarian. Tapi kalau kita bukan pelarian ya, karena panggilan. Sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya juga udah lulus SMA, saya udah kuliah. Setelah saya kuliah, saya kerja. Saya rasa untuk pribadi saya sebenarnya udah enak lah gitu, bisa hidup mandiri dengan bekerja gitu. Tapi ada satu titik mengingatkan saya tentang kehidupan lampau saya saat itu. Jadi dulu waktu saya masih sekolah di SMA, saya pernah sih bernajar sama Tuhan bahwasanya saya mau jadi pendeta gitu, waktu cinta mula-mulanya. Waktu masih panas-panasnya. Panas-panasnya, saya siap melayani Tuhan gitu. Tapi di situasi yang berjalan, saya mulai melupakan, kemudian mengarahkan pandangan kepada hal-hal yang membanggakan lah. Misalnya kalau saya dapat ini saya bangga, kalau saya dapat ini saya bangga, orang-orang bisa bilang, wah kamu hebat ya gitu. Nah itulah yang dulu saya kejar gitu. Tetapi di dalam perjalanan ini ternyata Tuhan juga menyertai, tapi saya tidak lihat, saya menganggap itu semua karena kekuatan saya gitu. Sehingga itu kurang lebih berapa tahun ya, 10 tahun lah perjalanannya, hingga di satu titik saya berpikir seperti ini, kalau saya seperti ini terus sebenarnya apa sih indahnya gitu kan, kayak nggak akan ada ujungnya gitu. Nanti saya dapatkan ini, kemudian habis itu apalagi gitu, sampai saya coba renung-renungkan lagi dan saya ingat lagi banyak hal yang harusnya sih kamu nggak di sini gitu, kamu akan melihat sebuah titik yang buntu. Itu sih yang saya alami gitu, saya hanya melihat sebuah pandangan yang kabur gitu. Nah sehingga saya mencoba bertanya kepada Tuhan, sebenarnya saya harus mengarah kemana gitu. Saya udah enak, udah nyaman gitu kan.
dan kalau saya tinggalkan ini nggak gampang loh Tuhan, saya pikir begitu. Nah hingga satu titik ketika ada satu suara di hati saya dan saya percaya itu Roh Kudus yang taruh, sehingga mengambil sebuah keputusan bahwasanya oh iya saya harus kembali kepada panggilan yang Tuhan taruh gitu. Nah jadi kalau ceritanya sih kalau saya ke SAB itu setelah saya sudah bekerja. Baru masuk ke SAB dan ya perjuangan sih. Ya. Berat, banyak air mata lah di belakangnya. Gak cuma gitu. air mata dari desa. udah nyaman, kita udah membentuk sebuah pola kehidupan kita, kemudian harus kita rubuhkan lah. Ibaratnya saya menggambarkan kehidupan saya dulu itu seperti tembok yang sudah saya susun, kemudian harus dibongkar mulai ulang. Dari awal gitu. lagi. Mulai dari awal lagi. Kalau Mas David gimana? Kalau aku mungkin gak beda ya sama Kak Gideon. Aku tuh jujur motivasi aku untuk sekolah Alkitab kemarin tuh aku nggak ini kan ada yang dibisikin gitu kayak, hei kamu masuk sekolah. Ada suara menggema. Ada kayak suara menggema. Ada bahkan yang kita udah sharing sih semalam aku sama Kak Gideon, ada yang dia dihukum gitu kan. Ada yang apa kayak anak hamba Tuhan terus kayak itu kayak kan atau dia Kayak Yunus lah ya. Kayak Yunus ya, kayak kabur dulu ya. Kabur aja dulu. Kaburan gitu. Banyak. Cuman kalau aku tuh lebih ke tadinya aku tuh gak ada motivasi yang apa gitu, tapi pengen belajar aja kan. Aku kayak tahu maksudnya kalau kan anak hamba Tuhan kan, anak pendeta, jadi aku pengen ngerasain jadi kalau kitab tuh kayak gimana sih. Aku cuma mau belajar aja firman Tuhan lah, belajar firman Tuhan. Tapi kayak berapa bulan dalam sekolah Alkitab itu kan aku gak ada panggilan spesial kan, kayak apa gak ada kan. Nanti setelah berjalannya waktu, mungkin karena banyaknya firman juga yang kita dapat, karena kita punya hubungan yang intim juga dengan Tuhan kan di sekolah itu, ya nanti makin ada gitu kayak Tuhan kasih pengertian gitu kayak ini loh, maksudnya ini loh panggilan yang aku kasih ke kamu. Pada dasarnya kamu datang ke sini pun itu bukan karena kamu, itu karena emang gerakan-gerakan hati itu yang kamu motivasi kamu mau masuk sekolah itu sebenarnya dari Tuhan. Jadi nanti aku sadarnya tuh maksudnya kalau aku dipanggil pas aku masuk sekolah malah. Karena aku pas masuk aku jujur agak ngeluh kayak apa? Mas. Aduh. Iya, nggak boleh. Wah, itu kan nggak boleh main HP. Nggak boleh. Iya, terus di makan dijatah kan? Terus apa? Berbanding jauh sama kehidupan aku lah sebelum mas. Cuman aku ngeliat sini ini proses Tuhan kan. Ini proses Tuhan buat orang-orang yang siap buat melayani Dia. Ini itu sih yang aku motivasi awal aku. Tapi pada ujungnya itu tetap panggilan Tuhan gitu. Itu tetap Tuhan yang panggil. Terus support dari orang tua dan sebagainya, orang yang dekat dengan kita penting atau enggak? Atau ada yang misalkan tadi di Gideon udah stay di suatu pekerjaan akhirnya mau ke sekolah Alkitab. Karena setahu saya ya di sekolah Alkitab itu kelas 1 kalau nggak salah nanti suruh menjadi benar-benar mandiri. Kalian dapat jatah bersihin kamar mandi masing-masing, tidur di barak. Ya betul. Makan dijatah jadi ikan asin segini jadi berapa gitu kan. Support dari orang tua ada nggak misalkan, atau tadi Gideon katakan bahwa udah punya pekerjaan yang stay yang mapan. Orang tua misalkan ngomong, atau orang yang disayang misalkan ngomong, ngapain sih? Ngapain sih? Buat apa buang-buang hal yang kamu udah nyaman nih? Masuk ke sekolah Alkitab kayak tadi Kak David ngomong, dia nggak tahu awalnya sekolah Alkitab seperti apa. Di dalam seperti itu ada kata-kata mau menyerah, ngapain sih aku lama-lama kayak gini. Mending aku sekolah biasa, nggak ada didikan seperti ini. Itu gimana? Penting nggak sih support dari orang tua? Atau ada support nggak dari orang tua? Harus seperti itu.
support dari orang tua sih pasti ya. Mhm. Karena kan kalau saya, karena orang tua saya memang pendeta. Mhm. Tapi ketika saya mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab, itu bukan karena disuruh. Dulu disuruh, awal-awal disuruh, cuman karenanya sayanya banyaknya belok-beloknya sampai orang tua biarin gitu. Ya udah, kamu sejauh mana melangkah gitu, sejauh mana melangkah. Kemudian waktu saya nelpon terus bilang begini, Pak, saya mau sekolah lah gitu kan. Apa? Kamu mau sekolah katanya gitu. Iya, saya mau sekolah. Terus mereka bilang begini, udah berdoa. Udah sih, tapi saya mau doa lagi gitu kan. Nanti kalau misalnya jawaban saya sama-sama jawabannya orang mama sama bapak, berarti itu caranya Tuhan lah gitu kan. Ternyata jawaban doa saya sama jawaban doa orang tua itu sama gitu. Tapi setelah beberapa waktu mama bilang begini, saya nggak nyangka kalau kamu mau. Saya dulu mikir gini, kira-kira anak saya ini udah nggak mau lagi deh gitu. Udah saya udah capek lah gitu. Jadi dulu memang disupport gitu, tapi sampai orang tuh udah nggak nanya-nanya lagi gitu, udah nggak nanya-nanya lagi. Dan ketika saya ambil keputusan itu, orang tua senang, bilangnya begini, melayani Tuhan itu lebih manis daripada semuanya lah gitu, dari hal apapun gitu. Tapi dulu sih saya belum terlalu ngerti ya dengan hal itu, intinya ini mah slogan-slogan untuk kita menghibur diri sih ini. Itu dulu karena saya kan masih satu langkah lah gitu kan, baru Satu langkah balik lagi. baru itu juga mungkin masih gemeter gitu. Bener bener nggak nih? Masih takut-takut gitu kan. Nah, ya kalau dari teman-teman sih ada yang support sama ada juga yang nggak nyangka gitu. Ini bener nggak nih? Saya tahu nih orangnya seperti apa. Kesambar dari mana? Saya tahu nih gitu kan. Jadi Masa kelam. saya dulu karena takut diomongin begitu, waktu saya ninggalin kerjaan saya nggak ngasih tahu kalau saya mau sekolah Alkitab. Saya pakai alasan lain. Keterima kerja di tempat lain. Saya kasih tahu alasan lain supaya apa? Saya udah tahu nih mereka akan bilang apa gitu. Kamu masa sih ninggalin lagi ini segala macam? Takut saya jadi ragu atau apa gitu. Jadi saya nggak pakai alasan itu. Tapi ketika saya udah di sekolah Alkitab, teman-teman pada kaget gitu. Wih, kamu kok di sana sih gitu? Sayang sekali. Masa harus begini nggak gitu. Nah tapi kalau dari orang tua, support dari teman-teman, ada yang support, ada yang ibaratnya heran sih gitu. Oh kok mau gitu, kok iya sih gitu. Nah tapi kalau sekarang sih mereka udah pada dukung semua sih, puji Tuhan udah pada ngedukung. Tapi terutama orang tua dan saudara sih itu pasti mendukung dan itu sangat kita perlukan kan. Karena ada juga titik-titik kita mulai khawatir gitu, karena seiring berjalannya waktu mungkin kita menghadapi situasi-situasi yang kita rasa susah gitu kan, dengan segala hal keterbatasan yang kita diatur gitu, yang dulunya hidup kita apa maunya gitu, apa enaknya gitu, pergi kemana dan segala macam, nyari duit dan segala macam, kemudian kita hanya berputar-putar di situ sampai kita mulai khawatir, mulai takut. Nah, di sana peran orang tua penting sih, sama komitmen lah gitu. Dari Kak David? Kalau aku sih setuju ya Mas yang kayak Gideon bilang tadi, peran orang tua itu penting. Tapi kalau ini kan aku dari pengalaman aku kan, jujur orang tua aku tuh dia nggak yang memaksa gitu. Mereka pasti support, tapi dia nggak memaksa anaknya untuk jadi sama kayak mereka gitu. Tapi sekalipun ya mereka nggak pernah support, bahkan mereka nggak pernah dorong gitu ya, kita nih anak-anak buat kamu sekolah Alkitab, kamu harus jadi sama kayak ini gitu. Enggak sih, tapi aku yakin gitu, maksudnya sekalipun mereka nggak secara langsung gitu mereka bilang, tapi ada lah pasti doa-doa mereka gitu, mereka mau anak-anaknya jadi kayak mereka, mungkin itu apa kayak support. Kalau support ya itu pasti lah, maksudnya kita dukungan kan, ada dukungan dari orang kan. Tapi lebih baik lagi
dari diri kita sendiri itu kan. Maksudnya emang dari kemauan kita sendiri, bukan support dari dukungan dari seorang, tapi lebih ke dari kitanya gitu. Kita yang memutuskan, emang kita yang siap gitu buat masuk jadi masuk full timer di pelayanan ini. Masuk ke medan perang ya. Medan perang. Iya sih ini. Pernah nggak kepikiran tengah jalan misalkan, aku mau nyerah deh. Kehidupan di luarku kan lebih baik daripada yang di sini. Karena misalkan kalau nggak salah sih bangun pagi jam 5 atau jam 4 ya kalau nggak salah. Ya kurang lebih setengah 5 setengah 5 jam 4 doa pagi, nanti belajar, jam siang pun juga ada jamnya sampai malam, sampai akhirnya boleh keluar kalau nggak salah cuma Sabtu atau ya Sabtu kan. Iya, Itu Sabtu, hanya 2 atau 3 2 jam minggu. kalau nggak salah ya. sekali 2 minggu. Sekali 2 atau 3 jam kalau nggak salah. Atau Waktunya boleh, sih dari pagi sampai malam. sore. Sampai Sore. Cuman kita kan nggak bisa pakai semua di luar karena kan ada aktivitas segala macam. Mungkin kalau kita di luar ya kurang lebih sekitar segitu sih, 2-3 jam lah di luar. Pernah nggak berpikir untuk menyerah? Aduh, apalagi yang dari kota nih ya, dari Jakarta iya, ya. dari aku. Dari Jakarta apakah? Aduh, karena kalau pikiran saya ada beberapa juga mengatakan bahwa anak ini sanggup nggak ya? Anak mami, Iya. anak mami masuk ke bara, harus bersihin toilet sendiri, harus apa sendiri, Nyuci kain sendiri. nyuci kain sendiri, mencuci baju sendiri. Sanggup nggak ya? Pernah nggak berpikiran untuk kayaknya aku nggak di sini deh, aku mending menyerah deh, mending kehidupanku yang lalu lebih enak deh kayaknya, lebih aku enak hidup di kota besar deh daripada di sini. Pernah berpikir seperti itu nggak? Kalau aku sih bukan pernah ya, aku tuh sering tuh pas di sana. Aku tuh banyak pikiran kayak aku tuh udah pengen bahkan Pengen keluar aja ya. pengen keluar. Terus aku tuh pernah sih, aku bulan pertama sampai bulan keempat kelima lah, sebelum termin 2 ya kayak gini, sebelum termin 2 aku tuh nggak beli barang-barang, aku tuh nggak beli baju, nggak beli celana setiap keluar gitu, karena aku punya satu pikiran gitu kayak ngapain juga, paling bentar lagi keluar nih, paling bentar lagi gue dikeluarin atau enggak sebentar lagi gue bikin kasus nih. Tapi saya maksudnya itulah yang tadi aku bilang ya, kita di situ dibentuk kan, ya. Nah ini aku belajar, bahkan yang lebih kesulitannya lagi itu ini pengalaman ini sih bikin aku pengen keluar sih waktu itu. Jadi 2 minggu setelah ini sih yang paling berat sih. Ini 2 minggu Bapak baru masuk sekolah Alkitab. 2 minggu setelah masuk sekolah Alkitab, orang tua tuh dipanggil Tuhan. Jadi itu kayak serangan yang gede banget gitu. Tapi aku yakin kalau misalnya aku sekarang nih kita bisa sharing sekarang, aku Pak Lukas sama Kak Gideon sekarang bisa sharing, itu aku rasa itu kasih Tuhan, karena kasih Tuhan. Ini tanda bahwa aku bertahan gitu walaupun aku kesulitan, dan kalau aku bisa bertahan pun itu karena Tuhan gitu yang kuatkan. Ada tambahan lagi? Kalau saya sih Kak, lebih ke bukan mundur ya. Ibaratnya kalau saya bilang, aduh saya udah nggak kuat Tuhan, saya mau mundur. Aduh kira-kira di sini untuk selama saya di SAB itu nggak ada sih ya. Tapi lebih kepada mungkin lelah gitu ya. Aduh capek banget sih gitu. Situasinya yang seperti ini gitu. Cuman sampai di titik-titik itu sih Kak. Karena waktu saya mau masuk, saya udah minta sebuah komitmen sih. Jadi saya mencoba menjalankan komitmen itu. Tapi kalau untuk kata mundur dan mau meninggalkan sih nggak ada sama sekali. Dan di dalamnya sih ada sedikit hal-hal yang membuat kita lebih ke, aduh tolong Tuhan gitu. Ditempa mentalnya bener kalau di SAB. Aduh tolong Tuhan Tolong. ini
turun tuh orang kan jam 10 udah tidur tuh. Hmm. Kalau misalnya situasi yang seperti itu jam 11 kita turun nyari tempat pojokan yang bisa nangis gitu. Justru Ruang itu doa yang sendiri ya. menguatkan Ya senjatanya itulah ya Kak. Sejalannya berani berdoa. Senjatanya ya berdoa gitu. Kalau misalnya waduh ini udah harus udah mulai susah nih gitu kan. Ya itu sih doa. Ya, terus tadi kan kebetulan nih ya, kebetulan teman-teman, 2 orang ini orang tuanya seorang gembala, jadi pendeta. Dari jemaat support nggak? Atau ada harusnya misalkan ada yang punya kakak atau adik? Anak tunggal? Kalau saya kakak. kakak 2, Kakak 2. Nah, tapi cewek sama. dua-duanya. Nah. Saya sendiri cowok. Nah kan kadang ada yang misalkan, harusnya kakaknya nih, karena yang kakaknya dari dulu aktif nih. Adiknya yang badung kayaknya enggak deh. Dari jemaat ada yang seperti itu enggak? Atau akhirnya kok akhirnya Tuhan yang manggil dia untuk sekolah Alkitab ya? Itu dari jemaat ada yang support atau enggak? Atau malah kadang ada jemaat yang kaget, kok akhirnya Gideon atau David sekolah Alkitab bukannya kakaknya gitu? Oke. Kalau saya sih, puji Tuhan kakak saya kan dua-duanya cewek ya. Ya kalau di GPDI memang ya secara umum ngarapin yang cowok ya. Jadi dari jemaat juga dari dulu coba nanya sih. Tapi kalau nanya ya dengan jurus menghilang kan, saya mencoba untuk untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Karena ya situasi latar belakang yang saya melihat pelayanan itu kan sulit gitu. Nah, tapi ketika saya mengambil keputusan mereka sih senang. Mereka senang, mereka dukung gitu. Puji Tuhan lah Gideon mau ambil komitmen untuk sekolah gitu kan. Akhirnya mau gitu. Yang dulu kalau ditanya jurusnya menghilang gitu. Bahkan jurus menghilang dulu. Sampai ada orang-orang yang bilang begini, Gideon ini kayaknya nggak akan mau deh gitu. Nah jadi waktu saya mau mereka senang gitu, mereka senang dan ada dukungan sih dari mereka sampai saat ini, dukungan dari jemaat, dari orang tua juga. Ya kalau kita jemaat di gereja mereka support sih. Bahkan mereka menanti-nantikan gitu kayak kapan kamu ya cepat balik. Cuman kalau soal kakak adik mereka nggak yang nge-push kayak nanya sih kenapa kok kakak enggak sih, mereka malah lebih yang kayak mungkin mereka udah nggak ngerti juga, mungkin orang tua juga udah sempat ngasih tahu mereka, jadi mereka yang kayak ya sih walaupun mereka mungkin aku ada kakak 2 kan, mungkin sekarang mereka nggak full timer sebagai nggak kalau kita tapi mereka punya keyakinan gitu ya, anak hamba Tuhan ujung-ujungnya pasti ke sini juga gitu. Jadi jadi fair gitu, jadi aman semua. Mereka rindu gitu. 9 bulan kan gak ketemu kan kita. Kamu ngapain udah suruh cepet gitu katanya. Cuman gak bisa kan, aku mau diproses gitu, aku mau praktek, pokoknya aku mau praktek, mau kasih ya terbaik ke mereka ya lewat praktek ini. Akhirnya 9 bulan kuat ya. 9 bulan akhirnya kuat. akhirnya kuat. Ada nggak perbedaan misalkan dulu waktu di sekolah Alkitab dengan kebetulan kalian praktek di lapangan? Perbedaan antara teori dan praktek ketika pelayan? Ada pengalaman? Perbedaannya gimana? Setelah sekolah Alkitab, teorinya seperti ini ketika di lapangan, ternyata jauh banget ya. Kalau saya melihat ya, untuk teori sih kita bukan teori ya namanya ya, tapi kita menerima firman kan, ini seperti ini, kehidupan sebagai hamba Tuhan, kita di tempat seperti apa gitu, karakternya kita, motivasinya kita melayani, kemudian dasar-dasar kita dalam melayani seperti apa, kemudian firman itu kita gali, diperlengkapi kan itu nih di sekolah gitu. Nah waktu di praktek sebenarnya teori itu yang harus kita terapkan kan gitu nih.
Nah kalau saya pribadi mencoba menghidupi sesuai dengan yang kita dapat gitu. Oh saya harus punya karakter seperti ini, melayani bukan dengan dasar uang contohnya, melayani bukan dengan motivasi harus banyak jiwa-jiwa dan segala macam. Benar, memang jiwa-jiwa itu Tuhan percayakan, tapi bukan itu motivasi utamanya gitu. Tapi saya mau melayani Tuhan. Nah kan itulah yang saya coba terapkan dalam diri saya. Tapi kalau saya melihat sih, ya nggak tahu ya, mungkin apa yang menjadi tantangan orang-orang yang sudah lebih dulu gitu ya, yang udah lebih awal mereka melayani, sehingga saya melihat ya bukan mematok siapa orangnya gitu, tapi saya coba melihat, wah dia kok jadi seperti ini ya gitu, oh kok jadi ada hal-hal lainnya gitu, dengan apa karena suatu kesulitan atau apa hal, saya tidak bisa menjawabnya untuk saat ini. Tapi kalau saya lihat di hal yang terjadi sih, khususnya ya kalau untuk pelayanan gitu ya, ada sih yang ibaratnya menjadikan motivasi pelayanannya itu berbeda gitu. Nah, dan pesan yang bisa saya lihat di sini, oh iya, saya nggak tahu, dulu dia mungkin lebih dari saya gitu. Saya kan contoh nih, oh aku mau melayani Tuhan harus dengan sungguh-sungguh, cinta Tuhan, makan nggak makan melayani Tuhan. Kan itu tuh motivasinya tuh. Iya, teorinya seperti itu. Teorinya kan seperti itu. Oh, mau mana-mana Tuhan panggil kan katanya gitu. Mana-mana Tuhan panggil, makan garam nggak apa-apa kan gitu. Nah, tapi kan waktu benar-benar diperhadapkan dengan makan garam ini, sehari mungkin kuat ya. Tapi kan mereka kan sudah menjalaninya 10 tahun, 20 tahun gitu. Nah mungkin untuk titik aku saat ini menjalaninya beberapa bulan kuat-kuat aja gitu. Bahkan mungkin belum menghadapi yang namanya makan garam gitu kan. Jadi untuk saat ini saya memang masih on track lah menurut pandangan saya gitu. Tapi bagi beberapa yang coba saya lihat menjadi menyimpang, hal yang mereka hadapi apa gitu. Apakah mereka tidak tahan di situasi yang mereka hadapi sehingga apapun mereka kerjakan gitu untuk mencukupi apa kehidupan mereka gitu. Nah untuk saat ini lebih ke sayanya sih, bukan ke menjudge mereka. Oh ini udah nggak benar nih, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada, oh mereka sampai seperti itu apa penyebabnya gitu. Jangan saya juga menjadi orang-orang yang seperti mereka. Jadi refleksi diri ya. Lebih ke refleksi diri. Jadi saya belajar, saya perlengkapi diri dan mencoba untuk tidak menjudge mereka, tapi lebih kepada mendoakan aja sih. Oh ini prakteknya nggak benar, apa yang mereka hadapi saya tidak tahu di dalamnya, dan saya mencoba mendukung di dalam doa. Nggak mungkin saya tegur ya, karena kan mereka senior kan. Wah ini udah nggak benar nih, motivasinya udah A, B, C, D, E kan. Daripada kan. Jadi saya, oh hal-hal seperti ini, oh Tuhan tolong. Biar Tuhan yang negur aja. Karena David gimana Fit? Dari aku ini perbandingan ya, maksudnya gimana kita pas menerima ajaran kebenaran Tuhan sama ketika di lapangan di medan ya. perang nih. Aku tuh jujur ya itulah, mungkin ada beberapa juga ya, termasuk aku juga sih. Waktu di sekolah tuh ya sering ya, bercanda dikit ya. Banyak main-main lah kita. Karena kan di sekolah kan. Cuman nanti pas di praktek nih, pas terjun itu lah baru mulai udah ya bercandanya dikurangin dikit lah. Canda tetap bercanda. Bercanda boleh. Santai aja. Tapi ya tetap serius gitu, karena kita langsung ini kan menghadapi jemaat, langsung menghadapi jiwa kan, nggak serius. Nah itu paling itu aja sih perbedaannya kalau sekolah sama tempat praktek. Cuman lebih ke ini sih Kak. Mungkin kalau ditanyakan ke kita tantangan sih. Tantangan. Contoh nih, waktu di praktek sama di sekolah tantangannya gimana gitu, perbedaan tantangannya. Apa nih tantangannya nih? Malah tanya sendiri kok. Ini sebenarnya kalau kuncinya Kak di sini sih. Kalau khususnya untuk di kita ya ibaratnya entry level lah gitu. Yang entry level ini. Nah mungkin kalau di sekolah tantangannya kan mungkin lebih kepada kita terikat aturan, kemudian kita ada Taurat yang harus kita ikuti. Nah tantangannya kan di sana, sama keinginan daging kita kan gitu.
ini harus dilanggar gak ini? Nah kan begitu nih. Nah kalau sekarang kan udah plong gitu lah, udah plong. Nah sekarang jadi kitanya yang harus gimana gitu. Mungkin kalau kita di tempat sekolah kita dulu ngambil jam doa itu gampang gak? Ibaratnya kalau kita mau doa itu enak sekali rasanya gitu, gampang lah. Set aku mau doa nih. Sepi sendiri. Nah kalau sekarang Kak, Dipengaruhi ya. kita mau doa gitu kan. Doa enggak ya? Mager nih. Kan tadi kan udah doa juga tadi ibadah sore gitu. Nah itu sih lebih ke tantangannya. Jadi prakteknya kita di sekolah itu sama di lapangannya berbedanya di sana Kak. Jadi kadang kita udah mau komitmen doa, tapi karena tiba-tiba, oh iya jadwal sore pulang udah capek, sehingga waktu kita mau doa juga, aduh, nggak apa-apa ya Tuhan. Iya kayak kita Kayak jadi membenarkan lah gitu. Iya. Kalau dalam Membenarkan. hati kayak ntar selesai ibadah ini mau doa lagi ya di kamar. Pas nyampe kamar, Capek Tuhan, Tuhan, sorry ngantuk. Tuhan, sorry Tuhan. Sorry ya. Sorry Tuhan, sorry Tuhan. Nah itu sih prakteknya di Tuhan sana. tahu keterbatasan kami Tuhan. Udah, tidur. Kalau enggak dulu terpisah jam malam nggak boleh keluar. Heeh. Ada yang nyuri-nyuri keluar. Dulu di sekolah kita boleh keluar cuma hari Sabtu. Itu 2 minggu sekali kan. Heeh. 2 jam nggak bisa pergi main biliar. Di sini malam-malam keluar. Oh enggak dong. Ada yang seperti itu teman-teman. Mungkin di luar. Ada yang jadi Tapi kalau David sih baik sih. Baik. Tuhan. jadi tantangannya sebenarnya adalah menerapkan Menerapkan, betul. dari itu. Sama yang kebiasaan habit yang dari sekolah Alkitab di sini berubah lagi kembali ke Thailand dunia nggak ada batasan. Itu sih hal yang harus kita sadari dan kita komitmen gitu bahwasanya apa yang udah kita bangun ibaratnya secapek apapun kita ya kita coba datang untuk doa kita karena ya kalau misalnya kita cuman saya rasa ya kalau ibaratnya kita di rutinitas ibadah khususnya ya kalau misal jemaat ya memang di sinilah mereka bisa dihimpunkan. Tapi kan kalau kita kan lebih kepada memfasilitasi gitulah. Contoh nih, kalau misalnya kita ada jadwal pelayanan, kita jadi singer atau jadi WL atau jadi khotbah kan gitu. Nah, tapi di samping daripada itu kan, kalau kita nggak menjaga diri kita nggak punya waktu sendiri, khususnya untuk saya dan David dan teman-teman mungkin pengerja yang lain, di sana bisa loss. Jadi kering lama-lama. Karena kan kalau di sekolah kan kita kan diisi terus. Nah, kita juga di tempat praktek itu perlu diisi ya dengan waktu pribadi kita. Jadi tantangannya kita sih di sana. Kalau kita nggak jaga itu ya itu sih yang buat kita lama-lama malah gampang aja terobos gitu. Nggak ada lagi bariernya gitu. Kayak udah enak-enak aja gitu, lewat-lewat aja gitu. Berarti ujiannya sebenarnya adalah ketika praktek ya, bener nggak? Betul. Ya. Ujiannya sebenarnya adalah ketika praktek. Kalau misalkan waktu mau lulus aja, paling ujiannya cuma puasa 3 hari kan? Puasa 3 Baru hari. kan? Kalau ketika udah praktek ujiannya lain. Betul. Jadi ada nggak masukan buat teman-teman yang lain di luar sana mau, misalkan dia mau, aku ada panggilan nih, tapi ya nggak ya. Dia dengan pengalaman 2 kakak ini yang luar biasa di sekolah Alkitab, ada saran dan masukan buat teman-teman? Misalkan ada yang mau terpanggil untuk menjadi seorang gembala atau pendeta atau pengajar atau penginjil di Majawatan itu tadi? Kalau dari saya ya, berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Jangan ibaratnya karena udah nggak bisa apa-apa, terus datang kepada Tuhan, ini aku Tuhan gitu kan. Aku Tuhan. Tapi maksudnya apa yang kita punya ya dengan segala keterbatasan kita berikan kepada Tuhan. Dan juga kalau misalnya saya secara pribadi ya, kalau misalnya ada teman-teman yang ragu gitu dengan pemeliharaan Tuhan, tanda kutip ragu dalam pemeliharaan Tuhan, karena kan ketika kita berpikir kalau misalnya melayani Tuhan gak ada gaji ya, ibaratnya nanti saya makan pakai apa kan gak ada bulanannya gitu Ya, kan. itulah Lebih PBDI takutnya di sana ya. Kalau saya sih ke sana ya, karena saya yang awalnya udah terbiasa dengan
jaminan lah saya bilang, walau nggak berlimpah, tapi yang pasti saya nggak takut besok kan gitu. Nah, menjadi kekhawatiran kita kan kalau melayani Tuhan nggak ada kepastian dalam tanda kutip sekian 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 gitu. Nah, tapi saya lebih kepada ini imannya begini. Saya sedangkan nggak mau ambil bagian, artinya nggak mau menyerahkan diri, Tuhan pelihara gitu loh. Tuhan cukupkan, Tuhan berikan yang terbaik, saya bisa raih gitu kan, dan Tuhan kasih yang secukupnya bagi saya. Apalagi kalau misalnya saya melayani Tuhan, pasti Tuhan pelihara gitu. Jadi ketika kita mau melepaskan semua mahkota dunia kita, semua pegangan-pegangan kita yang kita rasa itu bisa menjamin kehidupan kita, percayalah bahwasanya Tuhan itu pasti menyediakan gitu. Walau untuk saat ini saya nggak bisa berkata banyak ya. Sejauh ini ya paling 1 tahun lah saya sudah menjalani bagaimana Tuhan terus memeliharakan dan mencukupkan. Tapi untuk saat ini saya lihat bagaimana Tuhan pelihara, bagaimana Tuhan cukupkan. Jadi pesannya saya sih gak usah takut lah gitu. Ya sedangkan burung di udara Tuhan pelihara kan gitu. Apalagi kita udah serah, Tuhan ini aku pakai aku gitu. Masa Tuhan biarkan gitu. Dan satu pesan juga yang waktu saya coba-coba untuk memberikan saya kekuatan kan begini kurang lebih ya, contoh kecilnya. Kalau misalnya si A gitu nyuruh si B beli gorengan gitu, kamu beli gorengan ya gitu. Apa cuman seperti itu aja? Pasti enggak dong. Paling tidak dia kasih ini nih 10.000 beli gorengan, duitnya kan dari yang nyuruh gitu. Nih duitnya nih. Kemudian kalau misalnya dia nggak punya transportasi, aduh saya harus jalan kaki. Oh pakai motor saya aja gitu. Nah artinya kan difasilitasi gitu. Nah saya menggambarkan orang-orang yang mau melayani Tuhan juga begitu. Kalau misalnya Tuhan sudah panggil, ya kita nggak perlu khawatir gitu. Kita mau Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan cukupkan gitu sih. Jadi jangan takut, Tuhan pasti cukupkan. Apalagi kita yang sebelumnya Tuhan cukupkan, apalagi kalau kita sudah mau gitu. Mungkin aku ya benar yang Kak Gideon bilang, mungkin aku nambahin aja ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memang beneran ada hati buat melayani, itu jangan kayak aku ya, maksudnya aku kan aku bener-bener motivasinya salah. Tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman tuh tanya Tuhan sih. Kan ada teman kita juga tuh yang baru masuk kemarin, siapa? Boleh sebut nama nggak apa-apa boleh. Ada teman kita di ini, dia bahkan dia minta tanda ke Tuhan. Dia bilang, Tuhan kalau memang Tuhan panggil saya, Tuhan kasih tanda. Dia bilang tandanya gitu, dia sendiri gitu yang bilang tandanya harus kayak hujan gitu yang datang atau apa gitu. Atau mungkin dia lihat ada Tiba-tiba di telepon gitu. Tiba-tiba ada bayi buaya datang. Itu dia yang minta sendiri lah tandanya lah. Itu aja tambah. Maksudnya harus minta tanda gitu. Iya kayak maksudnya untuk memastikan apakah ini Panggilan dari Tuhan atau enggak. panggilan dari Tuhan. Iya. Ya seperti tadi Gideon cerita bahwa sama nggak ya doaku sama doanya orang tua? Jawabannya sama nggak? Ya itu kan ada juga sebenarnya. Berarti intinya bahwa semua bisa kita ambil konklusi ya teman-teman, bahwa intinya bahwa menjadi di sekolah Alkitab itu tuh harus panggilan ya. Harus panggilan. Harus panggilan. Satu kali harus panggilan. Jangan misalkan itu menjadi pelarian kalian buat sekolah Alkitab atau sekolah apapun dimanapun. Ketika itu bukan panggilan, pasti Tuhan akan pasti diuji ya. Betul. Pasti diuji. Ada yang 1 bulan keluar, ada yang 2 bulan keluar, ada yang akhirnya mau besok kelulusan bikin kasus ada. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya kali ya. Ada yang ketika dia ujian praktek seperti ini, dia bikin kasus juga banyak. Yang jelas intinya panggilan, jangan sepelekan panggilan. Benar nggak Mas? Betul. Tapi begini Kak, sebenarnya bisa jadi sebenarnya mereka semua terpanggil ya. Kalau guru saya bilang begini, paksaan itu pun panggilan. Iya, itu makanya aku bilang tadi kan. Menariknya di sana saya mencoba mendalami Kak ya. Jadi contoh nih, dia dipaksa orang tuanya gitu. Nah, tapi kalau kata guru saya itu juga panggilan katanya.
dengan dipaksa itu panggilan. Nah, tapi caranya Tuhan gitu. Caranya Dengan Tuhan. memakai orang tuanya menyuruhnya, memaksa menjadi hamba Tuhan, kemudian dia mau, nah itu panggilan. Tapi bagaimana kepada mempertahankan panggilan? Karena kan kalau firman Tuhan bilang begini ya, dipanggil, dipilih, dan setia gitu. Nah, bagaimana kita mempertahankan dan setia di dalam Setianya panggilan benar. kita, betul. Jadi saya percaya semua orang-orang yang sudah masuk ke sekolah Alkitab, yang masuk ke perguruan tinggi, apapun itu, ketika mereka mau, saya percaya itu udah dipanggil. Tetapi kepada mempertahankan panggilan itu, karena perjalanan ini kan, journey ini kan gak gampang gitu ya. Ada naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Kalau misalnya kita udah jatuh, dan kita malah membiarkan diri kita jatuh di dalam itu, yang makanya ada yang 1 bulan mungkin 2 bulan 9 bulan atau bahkan sudah terjun setahun 2 tahun 10 tahun malah jatuh kan. Nah, perannya kita kan mempertahankan panggilan itu, lebih ke sananya sih Kak. Jadi kalau misalnya dipanggil, saya secara pribadi kalau mereka sudah masuk semua di sekolah atau di STT atau apapun, itu sudah panggilan sih. Panggilan. Ada tambahan lagi ya, David? Iya benar, aku setuju sama yang Kak Gideon bilang. Dipaksa Walaupun tuh panggilan ya. terpaksa, tapi iya benar. Dan aku rasain ini ada cara Tuhan gitu buat nanti pas kita masuk dilembutkan gitu hatinya. Ditempa, hanya Ditempa. ditempa. Iya benar aku. Ada ayat favorit nggak buat teman-teman? Siapa tahu ada punya ayat favorit yang menguatkan ketika lagi jatuh, ketika lagi struggle di sekolah Alkitab, mengatakan wah, aduh, kalau lagi capek. Ada ayat favorit nggak? Ayat favorit ya. Kalau aku sih ayat favorit, semua ayat di Alkitab kayaknya favorit. Semuanya favorit lah. Biasanya kan orang nyari ayat yang paling Menguatkan dia. paling keren-keren kali ya. Sebenarnya ada banyak sih ya ayat-ayat yang bisa menguatkannya. Dulu sih ayatnya yang saya suka yang begini, di Yosua yang bilang saya dan keluarga saya melayani Tuhan gitu kan. Nah tapi ada satu ayat sih di Habakuk yang saya suka. Mana ya? Bentar. Tapi suci ya teman-temannya semua sekarang. Bukan kitab suci. Ini sih ibaratnya karena sayanya dulu ibaratnya bukan membanggakan ya, ibaratnya saya udah di situasi yang saya rasa saya bisa lah gitu. Nah kemudian dengan kekhawatiran gitu kan, saya dulu mengimani Tuhan pelihara gitu. Nah tapi kalau misalnya Tuhan izinkan saya untuk kering gitulah, ibaratnya untuk hidupnya penuh dengan keterbatasan, kekurangan lah gitu. Nah saya di Habakuk 3 ayat 17 sih, katakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah artinya begini, kalaupun misalnya nanti saya di situasi yang sulit, saya nggak bilang begini, Tuhan gimana sih gitu. Tetapi tetap bersyukur gitu. Jadi ayat ini menguatkan saya lah di dalam perjalanan saya saat ini. Supaya terus mengingatkan saya, kalau saya misalnya nggak ada uang ya. Bersyukurlah senantiasa. Terhalau gitu kan. Ya tetap bersyukur, jangan marah-marah sama Tuhan. Tuhan kok gini sih Tuhan. Kalau David apa ya, Alfred? Kalau aku ini sih ini sama Kak Gideon. Beda sih kitab, tapi aku rasa ini satu berhubungan. Di Amsal 3 ini sebenarnya Kak Gideon juga tahu sih ini. Amsal berapa? Amsal 3. Amsal 3 ayat 5-6. Ini udah jadi ayat andalan gitu sih kalau dalam kesulitan aku pasti langsung kayak buka gitu. Ditulis di situ, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Aja sih, aku rasa ayat ini nggak perlu kayak dijabarkan lagi, ini udah jelas.
Ya, teman-teman ya, kalau ayat favorit dari dua orang calon pendeta ini. Ya, kita tutup dengan satu ayat ya teman-teman, dari 1 Timotius 4 ayat 14 dan 15. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Amin. Amin. Terima kasih Mas David, Mas Gideon, Terima kasih, buat Kak waktunya. Lukas. Terima kasih Pak Lukas. Boleh ngobrol-ngobrol bersama kami. Tuh, teman-teman, misalkan ada tema selanjutnya boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, shalom. 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 Tuhan Yesus memberkati God bless, semua. God bless. Tuhan berkati.